Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kalian yang saat ini lagi dengerin siaran Markisa di pagi hari ini. Mari kita sehat dan aman. Oke, nah pada pagi hari ini ada satu pembahasan yang cukup menarik yang pastinya dalam program Markisa berkaitan dengan kesehatan dan juga keamanan dalam menjalani hidup gitu ya. Nah, dan pembahasan kali ini tentunya saya tidak akan sendiri. Pastinya saya akan ditemani oleh salah satu narasumber yang akan saya ajak ngobrol, yaitu ada Saudara Faris ya. Halo Faris. Halo Fikri. Oke ya. Nah, Faris dan juga teman-teman Markisa semuanya, kali ini kita akan membahas sebuah fenomena nih, Riz. Fenomena yang menarik di Indonesia, khususnya di Kota Bandung. Sip. Jadi banyak sekali anak-anak muda gitu ya, anak-anak muda saat ini yang dia mungkin merasa dirinya itu sedang mengalami problem dalam mentalnya gitu ya. Ini ada kesehatan mental gitu ya. Ada yang merasa kurang pede dengan dirinya mungkin ya, insecure, ataupun terkadang memang ada yang memang dia itu merasa punya penyakit mental gitu ya. Nah, coba kira-kira Faris pun mungkin tahu gitu ya fenomena di medsos khususnya di saat ini gitu. Nah, coba pandangannya kira-kira seperti apa? Oke Fikri, ya ngomongin masalah kesehatan mental kadang ya. Ya sekarang ini sering gembar-gembor kan anak muda, saya mah kena penyakit mental, saya mah lagi mental health crisis katanya gitu kan. Orang-orang bilangnya kayak gitu kan. Ya sebenarnya kan kesehatan mental ini sudah sejatinya kita jaga juga dengan sama seperti dengan kesehatan fisik juga tentunya ya. Ya, betul. Karena apabila orang dengan kesehatan mental yang prima itu mereka bisa beraktivitas secara produktif dan menggunakan potensi yang dimilikinya dengan maksimal. Nah, berbeda dengan orang yang kesehatan mentalnya tuh kurang prima gitu. Jadi nggak mood lah ibaratnya untuk mengerjakan apapun gitu kan. Karena kan mental yang sehat itu juga baik untuk kehidupan sosial gitu kayak gitu. Jadi ya kesehatan mental kadang anak-anak muda sekarang sering merasakan kesehatan mental mungkin karena pengaruh dari pandemi COVID-19 kemarin juga kayak jadi kayak nggak tahu lah harus kayak gimana gitu kesehatan mental tuh. Nah, Faris tadi sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, mungkin tadi ada hal yang menarik nih yang didapatkan dari penjelasan Faris tadi, bahwa tadi itu ternyata ada beberapa faktor mungkin ya, beberapa faktor yang menyebabkan seseorang itu akhirnya dia merasa bahwa dirinya itu mengalami permasalahan mental gitu ya. Nah, tadi ada faktor-faktor internal mungkin ya, faktor eksternal tadi. Nah, kira-kira selain itu ada faktor-faktor apa lagi gitu yang menyebabkan orang merasa mereka tuh punya penyakit mental gitu. Bisa jadi ya faktor yang pertama itu dari keturunan juga bisa jadi ya, keturunan. Lalu juga trauma masa lalu. Nah, ini juga trauma masa lalu ini yang sangat sering ya kita dengar, aku trauma gitu. Trust issue kalau sekarang ya. Bahasanya. Terus juga ada kadang faktornya itu disebabkan oleh pelecehan seksual. Itu juga bisa menyebabkan mempengaruhi kesehatan mental kita dan juga pelecehan fisik. Terus juga gaya hidup. Nah, gaya hidup yang tidak sehat itu juga mempengaruhi kesehatan mental kita. Dan terakhir juga cedera pada otak itu juga bisa menyebabkan mental kita tidak sehat gitu, seperti itu. Itu sih faktor-faktornya Fikri. Oke, tadi faktornya mungkin ada berapa mungkin ya, faktor tadi kan sudah saya sampaikan juga. Ada faktor internal lalu juga faktor eksternal gitu ya. Tapi tadi pun ada satu faktor yang cukup menarik yang ingin saya bahas sebenarnya, yaitu adalah tentang trust issue gitu ya. Nah, trust issue itu kan artinya pengalaman-pengalaman yang mereka pernah alami di masa sebelumnya. Nah, tentunya pasti akan ada solusi nih ya, solusi. Nah, kira-kira ketika seseorang kita sudah masuk nih kan, kayaknya kita punya trust issue nih, kita punya pengalaman yang buruk nih. Nah, kira-kira menurut Faris sendiri nih ya, yang memang paham gitu ya mengenai permasalahan mental ini, kira-kira solusi yang harus dihadapi oleh teman-teman ataupun sahabat Markisa yang sedang mendengarkan ini tuh harus seperti apa sih? Oke, untuk solusi dari trust issue sendiri ya. Ya kadang jujur trust issue itu adalah permasalahan yang sangat konkret gitu ya terhadap kesehatan mental. Sebenarnya sih trust issue ini bisa bisa disembuhkan ibaratnya. Bisa disembuhkan tuh oleh orang itu sendiri gitu, oleh individunya sendiri gitu. Atau mungkin kalau memang sudah terlalu melampaui batas itu bisa datang ke psikiater terdekat lah ibaratnya gitu untuk membahasnya. Kalau saya sih lebih bukan ke solusi ya, lebih
cara untuk menjaga kesehatan mental gitu. Ya, yang pertama itu menurut saya kita harus menghargai diri sendiri, terus juga usahakan untuk selalu melihat sisi positif dari suatu masalah gitu kan. Terus perlakukan dirimu seperti kamu memperlakukan orang lain yang kamu sayang. Nah, ini juga penting. Terus kita harus bisa mengelola stres dengan baik, mensyukuri. Nah, ini trust itu kadang berkaitan dengan bersyukur gitu, mensyukuri apapun. Terus juga terapkan pola hidup sehat, itu pasti mengembangkan potensi yang kita miliki. Terus memelihara hubungan dengan orang sekitar. Ya, pokoknya lakuin hal-hal yang membuat kamu bahagia gitu loh. Itu juga bisa menjaga mental sebenarnya gitu. Nah, ini mungkin udah sangat jelas sekali mungkin ya sobat-sobat Markisa di rumah. Jadi solusi yang perlu kita hadapi ketika kita merasa bahwa kita sedang mengalami permasalahan mental, yaitu adalah tentu kita harus menyadarinya itu dari diri kita sendiri dulu mungkin ya, Faris ya. Ya, betul. Nah, kita sadari dari diri kita sendiri, lalu kita bangun positif vibes mungkin ya, positif mind yang kita punya, supaya kita bisa menghasilkan output yang baik di orang-orang sekitar. Mungkin ya, lalu juga orang-orang yang memang menurut kita penting, dan pastinya ketika memang hal itu tidak bisa kita lakukan, tentu arahannya adalah kita perlu konsultasi mungkin ya kepada orang yang memang kompeten di bidangnya. Betul. Seperti psikolog ataupun psikiater supaya kita lebih tenang. Iya, gitu ya. Nah, mungkin teman-teman Sobat Markisa, itu tadi penjelasan sedikit diskusi kita mungkin Faris ya. Terima kasih sekali atas penjelasannya. Semoga teman-teman di sana tetap mempunyai positive mind dan juga positive vibes yang baik. Tetap jaga kesehatan dan juga jangan lupa untuk tetap jaga protokol kesehatan. Dan sampai berjumpa di acara Markisa selanjutnya. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.